Siapapun yang masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah berdasarkan keputusan bersama Nizam Majelis Syuro, yakni setiap Ahmadi akan mempersembahkan 1/16 dari total penghasilannya sebagai bentuk pengabdiannya pada agama. Bahkan mereka yang lebih mukhlis berjanji untuk mempersembahkan 1/10 dari penghasilannya dan mewasiatkan bahwa setelah kami wafat, jemaat akan mendapatkan 1/10 dari jumlah total harta kami. Nizam ini berlangsung sejak 100 tahun lalu. Dengan karunia Allah Ta'ala, banyak sekali para Ahmadi mukhlis yang terus teguh dalam janjinya itu. Di dalamnya tidak dibedakan antara tua, muda, kaya, miskin. Langkah yang ditempuh tidaklah dengan meminta sumbangan dana kepada para hartawan ketika membutuhkan, melainkan dihimbau kepada seluruh kalangan dalam jemaat. Dalam hal ini saya pun tidak dikecualikan, dan tidak ada Ahmadi lainnya yang dikecualikan. Semuanya terikat ketentuan itu. Selain itu, ketika ada keperluan khusus, siapapun khalifahnya, dan saat ini adalah saya, akan mengumumkan bahwa saat ini jemaat tengah membutuhkan ini dan itu, dihimbau kepada para Ahmadi untuk mengorbankan harta dalam gerakan tersebut. Setelah itu banyak sekali pengorbanan para Ahmadi yang diterima. Untuk membuktikan bahwa keterangan yang saya sampaikan ini adalah benar, saksi yang paling kuat dalam hal ini adalah almarhum Zia-ul Haq, mantan Presiden Pakistan. Beliau pernah bertekad untuk mencampuri nizam Jemaat Ahmadiyah. Beliau memerintahkan Departemen Audit Keuangan dan instansi terkait untuk mengaudit dan mengecek aliran uang Jemaat Ahmadiyah untuk dapat mengungkap bahwa Jemaat Ahmadiyah mendapatkan bantuan dana dari bangsa lain. Namun mereka sama sekali gagal dalam rencana tersebut, karena tidak mungkin Zia akan menyia-nyiakan kesempatan jika memang ada kejanggalan di dalamnya. Setelah itu dilakukan berbagai upaya, namun hasilnya nihil. Begitu juga di sini, di Inggris, yang notabene Jemaat Ahmadiyah dituduh mendapatkan bantuan dana dari Inggris. Padahal anggaran pemerintah Inggris pun sangat transparan. Silahkan cek sendiri rincian pengeluarannya. Kita pun tahu bahwa jika saja pemerintah tidak transparan dalam hal keuangan, walaupun nilainya sepele, maka akan jadi bulan-bulanan pihak oposisi. Berkali-kali dikatakan kepada pemerintah Inggris bahwa orang-orang Ahmadiyah ini menipu. Sebenarnya ada pihak lain yang mendanainya, seperti negara-negara Muslim atau yang lainnya, yakni Iran, Libya, atau musuh-musuh pihak yang menuduh itu. Katanya bagaimana mungkin Ahmadiyah dapat mendanai keperluannya tanpa ada sokongan dana dari luar. Lalu pemerintah Inggris mengutus tim auditor untuk mengecek sampai hal-hal yang kecil, mengecek kwitansi-kwitansi, dan audit ini dilakukan sampai berbulan-bulan lamanya. Dan akhirnya pihak auditor melaporkan hasilnya bahwa tuduhan yang dilontarkan kepada Ahmadiyah tidaklah benar. Ahmadiyah mendanai segala keperluannya dengan dananya sendiri. Namun pertanyaan Anda yang kedua tidak kalah pentingnya, yakni bagaimana bisa dana yang diperoleh oleh Ahmadiyah begitu banyak sekali? Padahal banyak sekali negara-negara Muslim kaya raya, dan di Inggris pun banyak sekali umat Muslim bilioner. Namun mereka tidak mampu untuk membuat TV internasional yang tayang 24 jam seperti yang kita kenal dengan MTA, Muslim Television Ahmadiyah. Bagaimana cara mereka mendanainya? Berkenaan dengan ini perlu saya sampaikan bahwa untuk MTA ini, selain dari dana canda am, yakni iuran yang umum, saya selalu menghimbau kepada para Ahmadi, yakni seiring bertambah besarnya MTA ini, saya sarankan kepada berbagai jemaat untuk memberikan dana khusus, misalnya Amerika sekian, Kanada sekian, Timur Tengah sekian, Eropa sekian. Saya dapat mengkonfirmasi setelah jemaat-jemaat itu mengkonfirmasi kesediaannya. Pertama-tama jemaat-jemaat itu memberikan jaminan dengan mengatakan, apapun iradah baik yang ingin huzur lakukan, silahkan, kami akan bertanggung jawab untuk mendukungnya, sekalipun kami harus mengganjal perut anak istri kami. Kami akan penuhi komitmen kami ini. Dan apa yang terfikir oleh penanya tadi, memang benar bahwa MTA merupakan karya agung, tayang 24 jam sehari, secara umum tidaklah mungkin dapat didanai oleh rupiah yang kami dapatkan dari canda. Karena permasalahannya bukan hanya biaya untuk sewa satelit saja.
sebab itu tidaklah besar. Adapun untuk mendanai tayangan acara MTA, setiap jamnya bisa menghabiskan 100.000 pound. Diperlukan para pekerja yang mengelolanya, diperlukan tim untuk menyusun acara, memberikan bentuk, dan membuat tayangan untuk seluruh dunia. Itu bukanlah hal sepele. Dana untuk keperluan itulah yang sebenarnya bisa 100 kali lebih tinggi dari biaya sewa satelit itu sendiri. Dalam hal ini, Jemaat Ahmadiyah mendapatkan taufik karena dengan karunia Allah Ta'ala, kami merupakan teladan terbaik dalam penerapan ajaran Islam. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membeli atau menukar jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan janji bahwa mereka akan mendapatkan surga. Jadi, pada zatnya, pengorbanan harta tidak mungkin akan cukup sebelum adanya pengorbanan jiwa. Orang-orang yang saat ini tengah bertugas di sini, coba lihat, itu mahasiswa. Dan ada ratusan mahasiswa di negeri seperti Inggris ini. Begitu juga para wanita Ahmadi yang berkhidmat tanpa mendapat bayaran sedikit pun. Mereka mengorbankan waktunya secara berkesinambungan. Bahkan ongkos transport pun mereka keluarkan dari sakunya sendiri. Ketika Tuhan mendesak untuk menciptakan jemaat seperti ini demi memajukan Islam, seperti yang disyaratkan dalam Al-Quran, yakni jika kalian begini, pekerjaan akan berjalan baik, maka dengan karunia-Nya, Dia jugalah yang memberikan taufik kepada Jemaat Ahmadiyah. Dan tidak hanya di satu negeri saja. Demikian pula ribuan Ahmadi, baik itu anak-anak, dewasa, yang sibuk di medan pengkhidmatan ini, apakah di Jerman, Spanyol, negeri-negeri Afrika, Arab, Indonesia. Mereka membuat program TV siang malam. Dan untuk memenuhi segala kebutuhan, mereka pun menerjemahkannya. Sebagai contoh, ada beberapa program TV yang saya isi. Pada umumnya, para pemuka agama tidak mendapatkan taufik untuk dapat mengisi acara TV setiap harinya 3-4 jam secara dawam. Dan untuk mensukseskan siaran tersebut didukung oleh para pemuda-pemudi ini. Saya mengisi program MTA, terjemah dan tafsir Al-Quran. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, saya pun dapat mengisi program kesehatan, yakni kelas homeopati. Selain itu, saya mengisi acara untuk pemirsa yang berbahasa Inggris, dengan anak-anak juga, orang-orang Afrika, Amerika. Oh, kalau Amerika belum mulai, nanti kalau mereka sudah datang kita mulai. Namun, dengan orang Arab, kita adakan acara rutin selama 3 hari. Semua program yang berjalan ini dengan karunia Allah Ta'ala diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa di dunia oleh seluruh jemaat di dunia. Menerjemahkan acara-acara tersebut dan mengemasnya dalam video, mengelolanya dan mengontrol kualitasnya merupakan pekerjaan yang sangat berat. Untuk menerjemahkan darah saya yang berdurasi 1 jam dan menjadikannya satu video utuh diperlukan waktu oleh tim sekurang-kurangnya 10 jam. Ke dalam bahasa Jerman, Perancis, Italia, Belanda. Selain dalam bahasa-bahasa di Eropa, dalam bahasa Arab, Turki, Indonesia juga. Dan kami tidak membayar para pekerja ini. Soal yang Anda sampaikan ini adalah wajar dan pemikiran Anda benar. Nampaknya Anda mengetahui bahwa Anda dapat memperkirakan bagaimana pendanaan semua ini. Tidaklah mungkin karya besar seperti ini jika tidak dilakukan secara sukarela dalam hal ini oleh para Ahmadi yang mengelolanya di seluruh dunia. Demikianlah datangnya dana dan bagaimana timbul keberkatan di dalamnya dengan karunia Allah Ta'ala.